Cerita kali ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya Yexing yang nampak tengah memperhatikan pin yang sedang Lang Xiaofeng tunjukkan. Lalu di saat yang bersamaan, Yexing pun berpikir jika Tatus itu kan gila perang. Namun ternyata mereka hanya bisa merekrut tukang ngamuk yang pendek akal seperti Lang Xiaofeng. Selain itu, ia juga sudah beberapa kali membersihkan medan perang mereka dan setiap kali ia melakukannya, ia selalu mengalami kesulitan. Maka sebaiknya ia juga tidak usah macam-macam dengan pria di depannya itu. Setelahnya Yexing pun nampak langsung beranjak pergi begitu saja dari hadapan Lang Xiaofeng sembari kembali meminta maaf kepadanya. Namun melihat Yexing pergi dengan begitu mudahnya, Lang Xiaofeng pun langsung menodongkan pedangnya ke leher Yexing sembari menanyakan jika apakah ia pikir meminta maaf saja itu sudah selesai. Lang Xiaofeng pun juga menuduh Yexing jika kalau dilihat dari pakaian yang ia kenakan, ia pasti menyelinap masuk ke sini. Dan biar ia ingatkan kepada Yexing bahwa tempat ini adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh anggota dari kelompok hunter kelas atas. Dan bajingan sepertinya itu seharusnya mengantri untuk bisa masuk ke sini. Namun setelahnya dengan santai Yexing pun mengatakan kepada Lang Xiaofeng jika tempat yang ia kunjungi ini berada di bawah kekuasaan guild dunia dan Lang Xiaofeng bisa saja terkena masalah jika menggunakan kekuatannya di tempat ini. Mendengarnya dengan wajah semakin geram, pria itu pun menjawab jika memangnya kenapa. Lagi pula apakah Yexing pikir dirinya itu layak untuk menginjakkan kaki di jalanan yang sama dengannya? Kemudian setelahnya terlihat Lang Xiaofeng berteriak kepada dua petugas keamanan yang berada tak jauh darinya dan mengatakan bahwa karena ia adalah seorang anggota top status, maka ia meminta mereka untuk segera mengeluarkan Yexing dari sini, lalu memastikan identitasnya dengan benar. Mendengarnya, para petugas keamanan itu pun langsung mendekati Yexing dan meminta ia untuk segera pergi dari sini. Namun di saat yang bersamaan, terlihat pula karyawan yang sebelumnya melayani Yexing lewat tak jauh dari tempat mereka berada. Dan dengan cepat memalingkan wajahnya, lalu langsung berlari ke arah Yexing dan menanyakan kenapa ia masuk lewat pintu anggota. Padahal seharusnya ia masuk dari pintu platinum, bukan di sini. Mendengar ucapan orang itu barusan, tentu saja benar-benar membuat Lang Xiaofeng merasa begitu terkejut. Lalu ia pun langsung menanyakan kepada karyawan itu jika apakah ia benar-benar tidak salah orang. Tetapi mengetahui Lang Xiaofeng telah mengganggu Yexing, tanpa basa-basi karyawan itu pun langsung memerintahkan dua petugas keamanan sebelumnya untuk menangkap Lang Xiaofeng. Kemudian terlihat kedua petugas keamanan itu langsung memaksa Lang Xiaofeng untuk pergi. Namun di saat yang bersamaan, terdengar pula Lang Xiaofeng menanyakan kepada karyawan itu jika bagaimana mungkin seorang free hunter seperti Yexing yang tidak memiliki kelompok mampu membayar ongkos member VIP Platinum. Namun mendengarnya, karyawan itu sama sekali tidak menghiraukannya. Kemudian terlihat ia membungkukkan badan seraya meminta maaf kepada Yexing atas kejadian yang baru saja ia alami. Tetapi setelahnya terlihat Lang Xiaofeng masih saja tidak terima jika dirinya telah diusir. Lalu ia pun meminta kepada para petugas keamanan itu agar mereka tidak menyentuhnya. Mengingat ia ini adalah anggota top status, maka seharusnya mereka tidak boleh berbuat seperti ini kepadanya. Namun mendengar Lang Xiaofeng yang terus memberontak, salah satu petugas keamanan itu pun mengatakan jika rumah lelang ini berada di bawah kekuasaan guild dunia. Dan mereka juga akan memberitahu pengawas untuk membatalkan keanggotaan Lang Xiaofeng. Kemudian kembali lagi pada Yexing, terlihat karyawan tadi menyarankan kepada Yexing jika kalau ia memang ingin berkeliling di rumah lelang, maka ia bisa masuk lewat pintu VIP Platinum. Karena ia khawatir jika ruang kelas rendahan ini tidak memiliki fasilitas yang Yexing inginkan. Mendengarnya, Yexing pun menjawab jika itu tidak apa-apa karena ia memiliki cara pandang yang berbeda dari kebanyakan orang, di mana siapa tahu ia bisa menemukan harta karun di antara barang-barang yang dianggap sampah oleh orang lain. Menyadari Yexing berbicara untuk menyindir Lang Xiaofeng, karyawan itu pun hanya bisa tertawa getir dan menjawab jika yang dibicarakan oleh Yexing itu memang ada benarnya. Kemudian ia pun juga mempersilahkan Yexing untuk lewat ke jalan yang telah ia tunjukkan. Tak lama kemudian di sebuah ruangan yang terlihat begitu mewah dengan arsitektur luar biasa indah, nampak ada seorang pembawa acara yang mengenakan baju ungu berjalan untuk menaiki podium. Kemudian terlihat pula sekelompok orang-orang kaya telah berkumpul di sana.
Lalu seorang pria tua berambut botak pun mengatakan jika ia dengar rumah pelelangan telah menjual item unik. Dan saat dijual, item itu langsung laku dibeli oleh orang-orang kaya. Setiap item dijual seharga mulai dari 1 juta yuan dan item yang paling bagus telah dibeli oleh Yunding. Item yang ia beli sendiri adalah sepasang sepatu boot yang harganya mencapai puluhan juta. Mendengarnya, seorang pria lain yang memiliki hidung panjang pun menanyakan apakah itu benar, padahal ia sendiri membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan untuk mendapatkan item unik. Jadi ia pun juga bertanya-tanya bahwa kira-kira rumah pelelangan ini mendapatkan item-item itu dari mana. Mendengar pertanyaan barusan, pria botak itu pun menjawab jika katanya ada seorang kolektor yang telah menjual semua item miliknya. Namun setelahnya terdengar pria berhidung panjang itu pun menghela nafasnya seraya mengatakan jika di hadapan para profesional, orang-orang kecil seperti mereka ini hanyalah mampu membeli barang-barang sisa. Lagi pula orang-orang profesional seperti mereka itu pasti memiliki kekuatan finansial yang besar sebagai pendukungnya. Lalu di saat yang bersamaan nampak Yesing tengah berdiri di atas balkon ruang VIP Platinum sembari menyaksikan item-item yang ia jual telah dibeli oleh orang-orang kaya. Di antaranya adalah item Thunder yang telah laku dengan tawaran akhir yaitu 3.175.000 yuan. Dan ada pula Meteorite Shield telah laku dengan tawaran akhir di angka 2.810.000 yuan. Melihatnya, Yesing pun bergumam jika sesuai dengan dugaannya, item ini memang terkenal. Dan jika nanti ia membutuhkan uang, maka ia tinggal menempa dan menjualnya di pelelangan. Kemudian setelah itu terlihat sang pembawa acara di rumah lelang mengatakan kepada semua orang agar pertama-tama biarkan ia menjelaskan aturan blind auction. Yaitu semua item Abyss yang didaftarkan sama sekali belum diperiksa, maka bisa saja itemnya itu top ataupun ampas. Dengan begitu, pengembalian atau penukaran tidak bisa dilakukan setelah pelelangan, dan mereka juga tidak bisa menolak untuk membayar. Setelah pembawa acara itu menjelaskan aturannya, ia pun langsung menyatakan jika blind auction telah dimulai dari sekarang. Kemudian item yang pertama-tama akan dijual adalah sebuah Georgius Ring. Harga untuk Georgius Ring yang belum diperiksa ini adalah 500.000 yuan. Melihatnya, Yesing pun mengatakan jika nampaknya item itu lumayan menarik. Namun ia juga mengatakan jika item yang pertama-tama dijual itu biasanya hanyalah untuk pemanasan, sementara item yang dijual belakangan adalah harta karun yang sesungguhnya. Maka ada kemungkinan jika item pertama ini hanyalah sebuah item sampah dan sepertinya tidak ada orang yang menawar juga untuk item ini. Namun setelah itu sebuah ide muncul. Yesing berpikir jika sepertinya akan menyenangkan jika ia menghidupkan suasananya dengan ikut serta. Lalu setelah itu dengan santai, Yesing pun menawar item tadi dengan seharga 1 juta yuan. Mendengarnya dengan semangat, pembawa acara itu pun mengatakan jika ternyata ada yang menawar item itu dengan harga 1 juta. Namun ia lanjut menanyakan kepada para anggota yang lain apakah ada yang mau ikut menawar juga. Namun di saat yang bersamaan terlihat Lang Xiaofeng dengan begitu kesal menanyakan jika apakah si bajingan Yesing itu memiliki uang. Padahal jika dipikir-pikir, cincin rusak ini pasti adalah sebuah item sampah. Mendengar ada seseorang dari VIP Platinum yang menawar dari atas sana, seorang anggota yang berada di ruangan itu pun mengatakan jika seseorang dari VIP Platinum sudah mulai bergerak dan pastinya orang-orang yang berada di sana memiliki uang yang banyak. Mendengar itu, seorang pria berambut putih pun menjawab jika Yesing itu dia bersedia membayar 1 juta yuan apakah karena cincin itu harta karun. Namun mendengar pertanyaan pria berambut putih tadi, seorang lain yang memakai topi pun menjawab jika karena Yesing itu mampu membayar ongkos keanggotaan VIP Platinum, maka berarti ia juga sudah melihat berbagai macam harta karun sebelumnya. Tak lama setelah itu, terlihat para peserta lain mulai menawar harga lebih tinggi dari tawaran Yesing. Ada yang menawar seharga 1,1 juta yuan, lalu naik menjadi 1,2 juta, lalu 1,4 juta, dan di saat suasananya mulai memanas, Yesing pun kembali menawar dengan harga yang jauh lebih tinggi, yaitu 2,5 juta. Mendengar tawaran itu, sang pembawa acara pun mengatakan jika ini adalah penawaran yang berat. Lalu di saat itu terlihat seorang peserta yang berada di belakang Lang Xiaofeng pun mengatakan jika VIP Platinum memberi tawaran lagi
maka sudah pasti cincin ini adalah sebuah harta karun. Namun merasa harga dirinya terinjak-injak akibat tawaran Yexing yang sok meninggi, dengan geram Lang Xiaofeng pun menanyakan apakah Yexing ini mau pamer di pelelangan. Maka kalau begitu, ia juga harus ikut serta dalam penawaran ini. Kemudian tanpa berlama-lama, Lang Xiaofeng pun langsung berdiri dan menggebrak meja lalu mengatakan jika ia akan menawar item itu seharga 3 juta yuan. Maka dari itu tidak akan ada lagi orang yang mampu menyaingi tawarannya ini dan pasti ia akan membawa pulang cincin itu. Melihat Lang Xiaofeng mulai dikuasai oleh amarah, Yexing pun membuat suasananya menjadi semakin panas. Ia kembali menawar item itu seharga 4 juta yuan. Sedangkan saldo rekeningnya sendiri sekarang masih tersisa sebanyak 79 juta yuan. Melihat Yexing terus menawar dengan harga yang semakin tinggi, Lang Xiaofeng pun dengan geram kembali mengatakan jika berani-beraninya Yexing melawan lagi. Lalu di saat yang bersamaan, terlihat rekan dari Lang Xiaofeng memperingatkannya agar ia tidak rakus karena harga 4 juta hanya untuk sebuah cincin yang belum diperiksa itu sangatlah mahal. Namun mendengarnya, Lang Xiaofeng pun menjawab jika latar belakang Yexing itu sudah tidak bisa diragukan lagi, ia juga sudah pernah meremehkannya. Dan karena Yexing menyukai cincin itu, maka sudah pasti cincin itu adalah harta karun dan ia tidak bisa membiarkan Yexing mendapatkannya. Kemudian setelahnya sembari kembali mengangkat papan, Lang Xiaofeng pun mengatakan jika ia akan menawar lagi dengan harga 5 juta yuan. Namun mendengar itu seorang peserta pun mengatakan jika 5 juta yuan itu sudah setara dengan item Unite. Dan di saat yang bersamaan, seorang peserta lain dengan topi sihir pun juga mengatakan jika menghabiskan uang sebanyak ini hanya untuk membeli item yang belum diperiksa, pasti akan membuat tim hunting kecil bangkrut. Lalu setelahnya terlihat Lang Xiaofeng menunjuk ke arah Yexing sembari mengatakan jika Yexing itu hanyalah seorang free hunter yang tidak memiliki kekayaan, jadi bagaimana mungkin ia sebanding dengan dirinya yang didukung oleh grup hunting besar. Namun mendengar itu Yexing pun nampak terdiam sejenak hingga akhirnya ia kembali menawar dengan harga 10 juta. Mendengar tawaran Yexing barusan, Lang Xiaofeng pun nampak begitu terkejut lalu menanyakan jika ia tidak salah dengarkan, bisa-bisanya ada seorang free hunter yang melontarkan uang 10 juta dengan semudah ini. Padahal dengan dana sebanyak itu saja sudah bisa untuk membentuk grup hunting berukuran sedang. Kemudian setelahnya nampak Lang Xiaofeng berteriak kepada pembawa acara seraya meminta ia untuk memeriksa saldo rekening Yexing. Dia pasti menawar dengan harga tidak masuk akal hanya untuk membuat kekacauan. Dan meskipun ia adalah seorang VIP Platinum, ia juga harus mengikuti peraturan. Jika tidak, maka lebih baik ia keluar. Namun setelahnya terlihat pembawa acara itu mengatakan bahwa penawarannya sah. Hal itu pun tentu saja membuat para peserta lainnya ramai-ramai mengatakan jika ternyata benar kalau Yexing itu memiliki 10 juta, mereka sangat tidak menduga hal ini. Jadi kalau begitu, apakah Yexing itu benar-benar orang kaya? Mendengar semua pujian orang-orang di sekitarnya, tentu saja membuat harga diri Lang Xiaofeng lagi-lagi terasa terinjak-injak. Kemudian dengan geram, ia pun berpikir jika ia tidak akan membiarkan Yexing mempermalukannya. Karena dia adalah Lang Xiaofeng dari grup hunting kelas A+, status. Dan ia adalah perwakilan dari grup hunting kelas atas, maka ia tidak akan dapat dikalahkan oleh seorang free hunter dengan semudah ini. Maka kini ia pun kembali menawar cincin itu dengan harga 10,5 juta. Namun mendengar itu tanpa ragu-ragu, Yexing pun kembali mengatakan jika ia juga akan kembali menawar dengan harga 100 juta. Mendengar Yexing menawar kembali cincin itu seharga 100 juta, sontak saja membuat Lang Xiaofeng merasa begitu terkejut. Namun melihat reaksi dari Lang Xiaofeng, itu benar-benar membuat Yexing merasa begitu gembira. Lalu ia pun berpikir jika memangnya kenapa jika uangnya habis hari ini, lagi pula ia masih bisa membuat item baru yang lain besok. Setelahnya ia pun meledek Lang Xiaofeng dengan menanyakan apakah uangnya tidak cukup untuk membeli cincin itu. Tetapi jangan bilang ia akan membiarkan seorang free hunter seperti dirinya mengalahkan seorang anggota Tatus. Namun di saat yang bersamaan mendengar Yexing menawar dengan harga 100 juta, tentu saja tak hanya membuat Lang Xiaofeng terkejut sendirian, tetapi pembawa acara pun juga merasakan hal yang sama.
Setelahnya terlihat Lang Xiaofeng berpikir jika bagaimana bisa free hunter seperti Yexing bertekad untuk membeli cincin itu sampai-sampai rela mengeluarkan 100 juta. Jadi apakah itu artinya cincin ini adalah harta karun? Lalu ia pun juga jadi teringat saat Yexing mengatakan sesuatu sebelumnya, di mana ia mengatakan jika cara pandangnya itu berbeda dengan orang lain, di mana siapa tahu ia bisa menemukan harta karun di antara sampah-sampah yang dibuang oleh orang lain. Maka dari itu Lang Xiaofeng pun semakin yakin jika sepertinya cincin ini adalah harta karun yang bisa menentang surga. Karena jika tidak, maka tidak mungkin Yexing rela mengeluarkan uang sebesar 100 juta hanya untuk cincin seperti itu. Kemudian setelahnya terlihat membawa acara menghitung waktu selama 3 detik dan harganya masih mentok di angka 100 juta. Namun di detik berikutnya terdengar dengan lantang Lang Xiaofeng mengatakan bahwa ia akan menawar cincin itu dengan harga 200 juta. Mendengar tawaran Lang Xiaofeng barusan tentu saja benar-benar membuat semua peserta merasa begitu terkejut. Mereka menanyakan apakah Lang Xiaofeng ini sungguh ingin mati atau bagaimana. Karena 100 juta itu saja sudah cukup untuk membuat sebuah grup hunting kelas menengah bangkrut. Lalu salah satu dari mereka pun juga menanyakan jika pria itu adalah Lang Xiaofeng dari grup Tatus. Kalau begitu apakah memang Tatus sekaya itu? Namun setelahnya terlihat Lang Xiaofeng yang sudah dikuasai oleh amarah menanyakan kepada Yexing apakah uangnya sudah habis dan bukankah ia sungguh jago berpura-pura. Lalu mengapa sekarang ia juga berhenti berteriak? Dan kalau begitu maka akan dirinya tunjukkan seberapa kuat finansial grup hunting kelas atas. Merasa tawarannya sudah cukup tinggi untuk membuat grup Lang Xiaofeng bangkrut, dengan malas Yexing pun mengatakan kepada pria itu jika baiklah ia sudah mengalah dan mulai sekarang cincin ini adalah miliknya. Mendengarnya Lang Xiaofeng pun mengatakan jika berani-beraninya Yexing masih melawan padahal bagaimanapun ia tidak akan pernah layak. Namun di saat yang bersamaan terdengar anggota Tatus yang lain dengan begitu kesal mengatakan kepada Lang Xiaofeng jika mereka kesini itu untuk mencari item untuk tim hunting, tetapi bagaimana bisa ia menghabiskan 200 juta hanya untuk membeli sebuah cincin, dan bagaimanakah cara mereka nanti menjelaskan ini kepada bos mereka. Mendengar itu dengan kepercayaan diri yang tinggi, Lang Xiaofeng pun segera meminta rekannya itu untuk tenang. Karena pasti cincin itu adalah item divine dan tebakannya tentu saja tidak akan salah. Kemudian setelahnya terlihat membawa acara tadi mengucapkan selamat kepada Lang Xiaofeng karena ia telah berhasil membeli cincin itu. Dan ia pun juga meminta semua orang untuk memberi tepuk tangan kepada Lang Xiaofeng. Namun melihat Lang Xiaofeng menerima cincin itu, Yexing pun mengatakan jika item yang belum diperiksa bisa saja menjadi perlengkapan legendary seperti Forging Altar. Tetapi karena Forging Altar kelihatannya seperti sampah, berarti cincin ini adalah sebuah Ornate Iron Ring, yaitu sampah dengan magic power plus 1. Maka dari itu, Discerning Eyes-nya tidak akan pernah salah dan ia sudah tahu item ini bahkan sebelum diperiksa. Lalu di saat yang bersamaan, terlihat Lang Xiaofeng mengangkat kartu cincin itu tinggi-tinggi, sembari berharap agar cincin itu berubah menjadi item divine dan menunjukkan ke semua orang apakah yang telah mereka lewatkan. Pemeriksaan pun mulai dilakukan, hingga tak lama kemudian prosesnya pun telah selesai dan hasilnya sama persis dengan pemeriksaan yang Yexing lakukan sebelumnya, yaitu sebuah ordinary iron ring. Mengetahui itu tentu saja membuat Lang Xiaofeng membeku di tempat. Lalu ia pun berteriak dan menanyakan jika apa-apaankah ordinary ring. Ini semua karena si sampah Yexing. Ia membuat keputusan yang tergesa-gesa karena Yexing, maka ia akan menuntut pengembalian dana. Kemudian sembari menurunkan nada bicaranya, ia pun mencoba membujuk sang pembawa acara dengan mengatakan bahwa ia hanya bercanda saat ia menawar item itu seharga 200 juta. Jadi mari mereka menganggap ini sebagai kesalahpahaman saja. Namun mendengar tawaran Lang Xiaofeng, sang pembawa acara pun menjawab bahwa berdasarkan aturan, Lang Xiaofeng adalah perwakilan dari grup Tatus di pelelangan ini. Maka setelah transaksinya selesai, mereka akan memberi kabar pada grup Tatus dalam waktu 24 jam untuk meminta bayaran. Dan jika Lang Xiaofeng gagal membayar ongkos yang sudah disepakati, maka ia dan grupnya kemungkinan akan dibubarkan. Ia sendiri juga akan dituntut karena mengganggu jalannya pelelangan.
dan akan dihukum dengan dikirim ke camp untuk memungut sampah. Dan karena nilai penawarannya sangat tinggi, maka mereka akan mengirim seseorang untuk mengawalnya. Kemudian terlihat Lang Xiaofeng telah diseret oleh pihak keamanan, sedangkan ia sendiri hanya bisa berteriak histeris dan kembali menyalahkan Ye Xing bahwa ini semua adalah salahnya. Melihat Lang Xiaofeng sendiri, salah seorang anggota lelang berhidung panjang pun mengatakan jika Lang Xiaofeng baru saja menghancurkan sebuah grup hunting tanpa meneteskan darah sedikit pun. Sedangkan pria di sampingnya sendiri mengatakan bahwa si VIP Platinum atau Ye Xing itu sangat menakutkan. Bahkan hal-hal seperti ini bukanlah apa-apa bagi dirinya. Setelahnya pembawa acara pun kembali mengajak mereka semua untuk melanjutkan acara pelelangan. Dan untuk item berikutnya yang akan dilelang adalah Wild Transformation Knuckle, di mana saat kemampuan sedang aktif, pengguna akan kebal terhadap semua debuff, pergerakan tidak dapat didorong, dan pengguna juga akan mendapatkan kemampuan self-healing. Melihat itu, Ye Xing pun nampaknya langsung tertarik dan mengatakan bahwa item ini sangatlah cocok sekali untuk Xiao Zhou, dan Ye Xing akan menghadiahkan kalung ini untuknya. Lalu tanpa berlama-lama, ia pun langsung menawar item itu, namun dengan harga yang murah, yaitu hanya sebesar 1 yuan. Mendengar itu, anggota lelang berhidung panjang tadi pun mengatakan bahwa sepertinya Ye Xing itu tengah bersiap untuk mencari mangsa lagi. Kemudian anggota di sampingnya pun juga mengatakan jika apakah Ye Xing itu akan menggunakan trik yang sama untuk menipu mereka, di mana ia dan Lang Xiaofeng dari Tatus dipaksa menghabiskan 200 juta hanya untuk membeli item sampah, sampai-sampai Lang Xiaofeng ditangkap dan sekarang ia masih menunggu ketuanya untuk menebus dirinya. Maka dari itu mereka tidak bisa memberi penawaran lebih tinggi dan cuma orang tolol saja yang berani. Melihat para anggota lelang tidak ada yang berani menawar dengan harga lebih tinggi dari Ye Xing akibat pengalaman buruk sebelumnya, sang pembawa acara pun hanya bisa terdiam kaku. Sedangkan terlihat salah seorang anggota lelang berpikir bahwa ini pasti hanyalah sebuah tipuan dan hanya orang-orang tolol saja yang mau memberi penawaran. Melihat tidak ada anggota yang berani menawar dengan harga lebih tinggi dari dirinya, Ye Xing pun langsung mempertanyakan kepada mereka semua bahwa apakah mereka tidak mau memberi penawaran karena dirinya. Padahal kesalahpahaman bisa saja dimanfaatkan sebagai keuntungan. Tak lama kemudian, karena tetap tidak ada yang mau menawar lagi, akhirnya pembawa acara pun mengatakan bahwa sudah deal, Ye Xing yang mendapatkan item dengan harga sebesar 1 yuan. Kemudian setelah deal, terdengar anggota lelang yang berada di bawah berteriak dan menanyakan jika hanya 1 yuan dan Ye Xing mendapatkan kalung Unique. Ternyata memang dirinya itu tolol karena kenapa ia tidak memberi penawaran. Ini sungguh berlebihan karena Ye Xing hanya membayar seharga 1 yuan. Di sisi lain terlihat Ye Xing tengah memeriksa handphonenya seraya mengatakan jika uang yang ia dapatkan itu sudah cukup banyak karena di layar handphonenya terlihat ia telah menghasilkan uang sebanyak 180 juta dari pelelangan. Jadi Ye Xing pun bisa membeli barang bagus untuk dirinya sendiri. Malam harinya terdengar seseorang dari dalam bangunan super megah di tengah-tengah kota mengatakan kepada lawan bicaranya jika apakah maksudnya bangunan yang itu. Itu adalah raja bangunan di sekitar sini, hunian terbaik di kota Shenfeng, yaitu apartemen mewah yang hanya bisa ditinggali oleh orang-orang kaya. Lantai atasnya seluas 1000 meter dan bisa melihat pemandangan seluruh kota dari atas sana. Lalu orang yang terlihat memiliki rambut berwarna ungu itu pun kembali mengatakan kepada lawan bicaranya bahwa seperti yang telah ia tahu, jika hunian terbaik hanya diperuntukkan untuk orang-orang terkaya di kota ini. Jadi harganya sekitar 100 juta yuan. Namun daripada melihat hunian yang tidak realistis seperti ini, ia lebih merekomendasikan apartemen tradisional dengan luas 80 meter dan jika ia mengambil pinjaman selama 30 tahun, maka ia pasti bisa membelinya. Dan ternyata orang yang menjadi lawan bicara orang berambut ungu itu adalah Ye Xing. Lalu Ye Xing pun menjawab ucapan orang itu bahwa ia akan tetap membeli penthouse. Mendengarnya, orang berambut ungu itu pun meminta maaf dan mengatakan bahwa Ye Xing tidaklah bisa mendapatkan pinjaman 100 juta yuan untuk membeli penthouse yang hanya diperuntukkan untuk orang-orang kaya. Tetapi setelahnya Ye Xing pun menjawab jika ia akan membeli penthouse itu seharga 100 juta secara cash.
Tetapi ia punya satu permintaan, yaitu sebelum siang hari, pihak penthouse harus mempersiapkan semuanya karena ia ingin pindah secepat mungkin. Tak lama setelah itu nampak Yexing sedang mendorong kursi roda milik Xiao Zhou masuk ke dalam penthouse. Sedangkan Zhou Tong sendiri yang juga ikut datang bersama mereka menanyakan kepada Yexing jika ada apakah ini. Padahal ia tidak melihat Yexing pagi ini, tetapi kini tiba-tiba ia telah tinggal di sebuah istana. Sedangkan Xiao Zhou pun juga terdengar menanyakan kepada Yexing bahwa sejak kapankah mereka mampu membayar ongkos untuk tinggal di rumah sebesar ini. Mendengar itu, Yexing pun menjawab jika tempat ini luas, jadi meskipun Xiao Zhou berubah, ia tidak perlu khawatir jika atapnya akan rusak. Dan untuk berjaga-jaga, ia telah membeli rumah ini atas nama Xiao Zhou. Kalaupun rusak, ia akan membelikannya yang baru lagi. Mendengar itu dengan mulut terbuka lebar, Xiao Zhou pun langsung menanyakan jika apakah kakaknya itu telah membelikan istana ini untuk dirinya. Sedangkan di saat yang bersamaan, terdengar Zhou Tong menanyakan bahwa apakah rumah ini tidak kebesaran. Suaranya bahkan sampai menggema. Kemudian sembari menatap keluar jendela yang penuh dengan pemandangan kota, Yexing pun kembali mengatakan kepada Xiao Zhou jika mulai hari ini ia tidak akan pernah membuat adiknya itu menderita lagi. Tak lama kemudian terlihat Zhou Tong dan juga Xiao Zhou telah kelelahan akibat pesta yang telah mereka lakukan di penthouse baru itu. Di sisi lain terlihat Liu Xingran datang menghampiri Yexing yang tengah melamun di atas balkon. Di sana Liu Xingran pun terdengar menanyakan kepada Yexing jika apakah yang tengah ia lakukan di situ. Mendengarnya sembari menoleh ke belakang, Yexing pun menjawab jika ia hanya tengah menghirup udara yang berada di situ. Namun setelahnya, Yexing pun kembali mengatakan kepada Liu Xingran jika apakah ia tahu, walaupun dirinya telah memberi rumah terbaik di kota ini, udaranya masih saja tetap tercemar. Mendengarnya, Liu Xingran pun menjawab jika ia tahu Yexing telah bekerja keras untuk bisa sukses, jadi bukankah Yexing seharusnya bahagia karena ia sudah berhasil sekarang. Kemudian Liu Xingran juga tak lupa mengucapkan selamat kepada Yexing karena ia telah berhasil menjadi seorang hunter sekarang. Mendengar itu, Yexing pun langsung mengucapkan terima kasih dan meminta Liu Xingran agar mengubah wajah suramnya itu karena bukankah mereka harus berpesta hari ini. Setelahnya terlihat Liu Xingran mengeluarkan sebuah kristal stone dan mengatakan kepada Yexing jika ini adalah hadiah untuknya. Melihat kristal itu, Yexing pun nampak begitu bahagia. Lalu terdengar Liu Xingran kembali mengatakan bahwa ia mau mengembalikan kalung kristal itu kembali kepada Yexing. Namun sebagai hadiah, ia juga sudah menyimpan kristal stone itu dan memakainya setiap kali masuk ke Abyss. Item ini terus mengingatkannya bahwa masih ada orang di dunia ini yang tidak puas dengan status dan tidak akan menerima takdir mereka. Mereka akan terus melawan takdir meskipun nyawa yang jadi taruhannya. Dan ia percaya dengan memakai item itu akan membawa keberuntungan yang membuatnya selamat dari situasi berbahaya. Mendengar itu, Yexing pun membenarkannya bahwa Liu Xingran memanglah membutuhkan keberuntungan agar bisa tetap hidup. Lalu setelahnya Liu Xingran pun juga kembali mengatakan kalau sejak Yexing bilang jika daripada membuat orang-orang percaya bahwa mereka mempunyai hubungan, sebenarnya lebih mudah bagi Yexing untuk membuat mereka melihat kekuatannya. Dari situ ia pun langsung paham bahwa Yexing bisa selamat tanpa terluka bukan karena keberuntungan. Mendengarnya, Yexing pun menjawab jika ia percaya bahwa aksi nyata akan lebih baik untuk meyakinkan mereka, dan mungkin saja Liu Xingran hanyalah bisa membungkam mereka dengan berdiri tepat di hadapan mereka. Mendengar itu, Liu Xingran pun membenarkannya dan mengatakan jika inilah yang ia suka dari Yexing, yaitu setiap saat ia menunjukkan dirinya sebagai seorang hunter, orang-orang selalu menganggap bahwa ia sukses karena keluarganya adalah keluarga Liu. Dan mereka lebih percaya bahwa kesuksesannya berasal dari keluarga daripada kerja kerasnya sendiri. Padahal ia ingin dihormati karena kemampuannya dan suatu hari nanti bisa mengatakan kata-kata keren seperti saudaranya. Dan soal kristal stone, mungkin jika dinilai dari uang, kalung kristal itu tidaklah berharga. Tetapi Yexing, dirinya sama seperti kristal stone itu, ia tidak bisa dinilai semata-mata hanya dari uang. Maka dari itulah, tidak peduli ia adalah istana ataupun rumah sewa, mobil mewah ataupun sepeda, ia akan selalu menyukai Yexing.
ia masih menyukai pria kuat yang sering memulung barang bekas. Mendengarnya, Yexing pun menjawab bahwa menjadi kaya dalam sekejap memanglah tidak semenarik itu. Bahkan daripada anggur merah atau stik, ia lebih memilih barbeque jalanan dan bir. Hanya saja ia memerlukan banyak uang karena apa yang pernah Liu Xingran katakan, yaitu kalau dirinya mempunyai banyak uang maka ia pasti bisa membuat grup huntingnya sendiri. Mendengarnya, Liu Xingran pun langsung membenarkannya, namun untuk membuat grup hunting sendiri itu akan membutuhkan dana yang sangat besar. Namun setelah itu sembari mengeluarkan runestone emas miliknya, Yexing pun mengatakan bahwa ia ingin membuat grup hunting dan masuk ke dalam bagian paling menantang di Abyss. Dan seperti kata Liu Xingran bahwa ia tidak akan jadi kuat kalau sendirian. Jadi jika ia tidak bisa menyesuaikan diri dengan aturan game yang ada di dunia ini, maka ia sendirilah yang harus menjadi aturan dari dunia ini sendiri. Baiklah, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video Mimin sampai akhir. Dan Mimin minta maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam video. Mimin akhiri, sampai jumpa.